Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini saya akan menjelaskan tentang development metode saya dan juga pelaksanaan atau perencanaan strategis dan manajemen kinerja menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, di sini adalah latar belakang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BKRI sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan juga akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan. Untuk mendukung peran tersebut, dibutuhkan sistem informasi internal yang mampu memfasilitasi proses perencanaan strategis serta pengelolaan kinerja secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu unit kerja yang berperan dalam hal ini adalah perencanaan strategis dan manajemen kinerja pada BPKRI, khususnya dalam pengelolaan perencanaan sinergis antar bagian dan evaluasi saat pelaksanaan kegiatan lembaga. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama itu ada sejarah dari perusahaan BPKRI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas utama untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturan ditetapkan dengan undang-undang. Lalu yang kedua ada struktur organisasi. BPKRI sendiri ini dipimpin oleh 9 orang anggota yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan 7 orang anggota BPK lainnya. Lalu di sini ada visi misi. Visi dari BPKRI adalah menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Misi dari BPKRI adalah yang pertama, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua ada mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara. Terakhir, yang ketiga adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain. Metode yang saya gunakan adalah metode SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Metodologi atau perangkat kerja yang digunakan adalah proses mengembang sistem, informasi, dan perangkat lunak secara terstruktur, terorganisir, dan berurutan. SDLC ini membantu tim pengembang untuk memahami kebutuhan sistem, merancang solusi, membangun perangkat lunak, serta melakukan pengujian dan penerapan sistem. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya lakukan adalah pertama itu adalah observasi langsung. Metode ini dilakukan secara mengamati secara langsung aktivitas operasional pada unit kerja tempat magang, khususnya yang berkaitan dalam laporan kinerja serta penggunaan total. Observasi ini bertujuan untuk memahami alat kerja serta hambatan yang muncul dalam penggunaan sistem informasi yang ada. Lalu yang kedua adalah wawancara. Penulis melakukan wawancara formal dengan pegawai di unit pusat analisis kebijakan, bagian kinerja terutama pada bagian perencanaan strategi sinergis dan manajemen kinerja, guna menggali informasi terkait kebutuhan sistem dalam penggunaan SharePoint dan ekspektasi terhadap portal APD. Nah, ketiga ada studi dokumentasi. Data juga diperoleh melalui penelaahan dokumen internal seperti organisasi tempat, format lapangan kerja, struktur organisasi, dan juga dokumen pendukung lainnya. Keempat, ada studi literatur. Penulis juga melakukan kajian literatur terkait teori dan praktik pengembangan sistem informasi menggunakan metode SDLC, standar desain UI UX, serta referensi akademik yang mendukung proses perencanaan prototipe portal. Yang kelima ada eksperimen desain prototipe. Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, penulis juga mengembangkan rancangan terbuka atau UI. Portal menggunakan perangkat lunak Figma. Proses ini menghasilkan data visual dan seluruh halaman yang dapat diuji dan dievaluasi berdasarkan prinsip usability dan kebutuhan pengguna yang telah teridentifikasi. Lalu di sini ada metode analisis dan proses. Analisis dan proses yang ditulis digunakan adalah
itu ada analisis kebutuhan sistem. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pegawai, dan studi dokumen yang dibuat. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan fitur utama yang diperlukan dalam PAR, seperti input data kinerja, pelaporan, dan dashboard visual. Kedua, analisis desain yang terbuka. Untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pengguna, penulis melakukan analisis yang terbuka sistem yang sudah ada dan membandingkannya dengan prinsip desain UX baru dirancang dengan mempertimbangkan fungsi konsistensi, kemudahan navigasi, dan juga keterkaitan informasi. Ketiga, analisis kualitatif. Memahami kebutuhan sistem, mengidentifikasi masalah pengguna, serta mengevaluasi proses kerja yang berlangsung di lapangan, bukan untuk mengolah data dalam bentuk angka. Data yang, di, data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumen deskriptif, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang dapat menangkap makna, persepsi, dan juga pola perilaku penggunaan sistem. Di sini ada temuan signifikan. Temuan signifikannya yang pertama itu adalah keterbatasan sistem akses ke sistem SharePoint. Siswa magang tidak diberikan akses penuh ke sistem SharePoint yang digunakan oleh staf biro IT, sehingga menyulitkan proses pembelajaran sistem, eksplorasi fitur, dan juga pengembangan prototipe yang terintegrasi. Dua, tampilan kurang informatif. Tampilan sistem SharePoint yang digunakan belum dirancang dengan versi UX yang baik. Banyak menu yang sulit ditemukan, informasi yang tertumpuk, dan navigasi yang tidak intuitif, yang menghambat efisiensi kerja. Yang ketiga, ada proses pelaporan yang kurang terintegrasi. Pengumpulan dan pelaporan yang kinerja masih menggunakan secara visual menggunakan dokumen terpisah yang dikirim melalui email. Hal ini berpotensi menyebabkan inkonsistensi data dan keterlambatan. Keempat, tidak adanya dashboard visual. Manajemen tidak memiliki akses langsung terhadap dashboard visual yang menyajikan progres kinerja secara real time. Padahal visualisasi sangat membantu pemilihan strategis. Kelima, kurang komunikasi dengan biro TI. Terdapat kesenjangan komunikasi antara pengguna dan pengembang sistem atau biro TI, sehingga kebutuhan teknis pengguna tidak selalu diterjemahkan secara tepat dalam sistem yang di. Lalu sini ada implementasi. Implementasi yang pertama adalah perencanaan tujuan dan pengikut proyek. Pada tahap ini ditetapkan tujuan utama dari kerja praktek, yaitu merancang prototipe perencanaan sinergis dan manajemen kinerja yang dapat memberikan solusi terhadap masalah sistem yang sudah ada. Lalu yang kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan sistem. Penulis melakukan observasi langsung dan keterlibatan dalam kegiatan unit kerja untuk mengidentifikasi berbagai masalah. Temuan utama meliputi tidak adanya akses sistem bagi pihak magang, terbuka yang membingungkan, pelaporan manual yang tidak efisiensi, serta kurangnya komunikasi teknis secara antara pengguna dan biro TI. Ini menjadi dasar untuk menyusun kebutuhan sistem yang lebih ideal dan realistis untuk diterapkan. Ketiga, ada perancangan antarmuka dan halus sistem. Berdasarkan hasil analisis, dibuatlah perencanaan sistem dalam bentuk prototipe menggunakan Figma. Prototipe menggambarkan tampilan halaman-halaman utama portal, menu navigasi, font input indikator kinerja, halaman pelaporan, dan juga dashboard visualisasi data. Keempat, uji coba prototipe dan revisi desain. Pengujian dilakukan terhadap prototipe yang telah dibuat untuk memastikan bahwa alur sistem berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi dilakukan secara mandiri dengan menelusuri proses penggunaan dari login hingga pelaporan. 5. Evaluasi akhir dan rekomendasi lanjutan. Di tahap akhir ini dilakukan evaluasi terhadap hasil implementasi kerja praktek. Evaluasi ini mencakup efektivitas prototipe dalam menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Dan juga menyusun sejumlah rekomendasi untuk pengembangan sistem lebih lanjut oleh pihak internal. Di sini bisa kita lihat ada hasil desain UI UX untuk portal SMK. Di sini ada tampilan beranda, berita, dan juga tampilan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kerja praktek yang dilakukan di khususnya kali ini pusat kebijakan bagi kerja telah memberikan pemahaman dan pengalaman nyata dalam proses analisis sistem dan perencanaan solusi digital berbasis metode sistem development lifecycle atau SDLC. Sarannya, sistem informasi sebaiknya dikembangkan secara terintegrasi dengan perlindungan kemudahan pengguna atau usability, kejelasan navigasi, dan aksesibilitas bagi semua level pengguna guna meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi performa. Lalu sini ada referensi atau beberapa jurnal atau link yang saya untuk buat laporan kerja
Maaf, laporan kerja praktik. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.